Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi baru dalam bahasa Indonesia, yaitu menemukan informasi penting dalam teks. Jadi, setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat mengklasifikasikan informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Atau 5W, 1H, what, where, when, who, why, and how. Coba amati gambar berikut. Bagaimana dengan kalian? Apa yang sedang kalian lakukan? Betul sekali. Kalau kalian sedang membaca. Nih, ada yang tidak suka membaca. Kalau belum gemar membaca saat ini, ayo biasakan membaca ya. Karena banyak sekali manfaat yang bisa kalian dapatkan dari membaca. Ada berbagai alasan orang membaca. Ada yang membaca untuk kesenangan, misalnya membaca cerita. Dan ada juga yang membaca untuk mendapatkan pengetahuan atau informasi. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengklasifikasikan atau mengelompokkan informasi penting dari teks yang kita baca. Ini adalah gambar sebuah buku ya. Nah, di dalam buku terdapat teks dan di dalam teks terkandung informasi. Jika dikelompokkan, informasi tersebut mengandung unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke, dan mengapa dan bagaimana ya. Nah, agar lebih mudah mengingatnya, kata-katanya tersebut kita singkat dengan sebutan adik Simba, yaitu apa, di-nya di mana, ka-nya kapan, si-nya siapa, m-nya mengapa, dan ba-nya bagaimana ya. Kalian tentu masih ingat fungsi kata tanya tersebut kan? Sekarang mari kita baca teks di buku tematik 5B halaman 3 ya. Katak sak hewan amfibi. Pada saat atau setelah hujan, kita sering mendengar suara-suara khas dari katak. Katak merupakan hewan yang sering melakukan aktivitas saat hujan tiba. Ia juga suka berenang. Sampai-sampai salah satu gaya renang diberi nama sesuai dengan namanya. Selain berenang, katak juga mahir meloncat. Kaki belakangnya yang lebih panjang membuatnya dapat meloncat jauh. Katak tidak hanya dapat kita temukan saat hujan atau di sungai saja. Katak juga dapat kita temukan di sawah. Hal ini disebabkan katak menyukai tempat-tempat yang berair. Meskipun katak menyukai air, katak bukan termasuk jenis ikan yang hidup di air. Katak juga hidup di darat. Hal ini menunjukkan bahwa katak hidup di dua tempat, yaitu di darat dan di air. Jenis hewan yang hidup di dua tempat ini disebut dengan amfibi. Pada umumnya, hewan amfibi mempunyai kaki berselaput yang berfungsi untuk berenang di air, serta kulit tubuhnya lembab dan berlendir, sehingga selalu terlihat basah. Sistem pernapasan katak dewasa terjadi melalui paru-paru dan kulit. Saat katak masih berupa berudu atau kecebong, ia bernapas menggunakan insang. Hal inilah yang menjadi cikal bakal para ilmuwan menggolongkan katak sebagai hewan amfibi.
Dalam teks tersebut terkandung informasi, dan informasi tersebut dapat kita klasifikasikan dengan menggunakan kata tanya adik Simba tadi. Coba bukalah halaman 4. Dari teks katak sang hewan amfibi, kita dapat mengkelompokkan dari teks tersebut dengan menggunakan pertanyaan. Yang pertama, di sini ada pertanyaan, apa nama hewan yang dijelaskan dalam teks? Jawabannya apa? Katak. Ya, betul, jawabannya katak. Yang kedua, di mana tempat hidup hewan tersebut? Di sungai, sawah, dan tempat berair lainnya. Itulah jawabannya ya. Benar sekali. Yang ketiga, kapan hewan tersebut biasanya muncul? Jawabannya adalah saat hujan ya. Bagus sekali. Wah, hebat ya, sudah bisa menjawab. Yang keempat, siapa yang menggolongkan hewan tersebut ke dalam kelompok amfibi? Jawabannya adalah para ilmuwan. Oke. Yang kelima, mengapa hewan tersebut digolongkan ke dalam kelompok hewan amfibi? Jawabannya adalah karena katak dapat hidup di darat dan di air. Bagus sekali. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara hewan tersebut bernafas? Jawabannya adalah dengan kulit dan paru-paru. Betul ya. Nah, jadi sebenarnya pokok informasi yang kita baca tadi adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini ya. Nah, sekarang bukalah halaman 6. Kita akan berlatih untuk menemukan informasi dengan menggunakan pertanyaan ya. Marilah kita baca teks ini bersama-sama ya. Burung memiliki kemampuan terbang di udara. Dengan kemampuannya tersebut, burung mempunyai organ pernapasan yang berbeda dengan jenis hewan lain. Burung tidak hanya menggunakan paru-paru untuk bernapas, tetapi juga burung mempunyai kantong udara di dalam tubuhnya untuk menyimpan udara cadangan pada saat terbang. Ada 2 waktu dan cara yang digunakan burung untuk bernafas, yaitu saat terbang dan saat istirahat. Saat burung terbang, sesekali ia tampak mengepak-ngepakkan sayap dan sesekali tampak merentangkan sayap. Hal ini dilakukan untuk mengolah udara dalam tubuhnya. Saat terbang, burung bernapas dengan memanfaatkan udara dalam kantong udara. Pada saat istirahat atau tidak terbang, burung memanfaatkan udara dalam paru-paru untuk bernafas. Coba gunakan adik Simba untuk menggunakan pertanyaan. Jangan lupa untuk menuliskan jawabannya di buku tulis kalian ya. Kita awali dengan kata tanya apa ya, untuk menemukan informasi penting melalui pertanyaan. Apa yang digunakan burung untuk bernafas? Lalu kita gunakan kata tanya di mana. Di mana cadangan udara disimpan? Kemudian kapan? Kapan burung memanfaatkan paru-paru dan kantong udara? Nah, ya. Setelah itu siapa ya? Siapa yang memiliki kemampuan terbang di udara? Nah, siapa dia? Lalu mengapa? Mengapa burung sesekali tampak mengepak-ngepakkan dan merentangkan sayap saat terbang? Nah, dan yang terakhir adalah bagaimana cara burung bernafas? Ayo, bagaimana? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi informasi penting dari teks
yang tadi kita baca ya. Sekarang bukalah buku tematik 5B halaman 24. Mari kita baca teks ini bersama-sama ya. Saat bernapas, kadang-kadang kita mencium bau tidak sedap atau udara di sekitar tampak berwarna. Hal itu menandakan udara di sekitar kita kotor dan tidak baik untuk kesehatan. Padahal, untuk mendapatkan oksigen yang cukup bagi tubuh, kita membutuhkan udara bersih. Perlu diketahui bahwa udara bersih mempunyai ciri-ciri tertentu yang dapat dirasakan langsung oleh tubuh. Udara bersih pada umumnya tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, tidak bercampur dengan benda asing, dan terasa sejuk. Udara yang berwarna biasanya berupa gas buangan, seperti asap yang berwarna kelabu atau putih. Udara kotor juga berbau dan berasa tidak enak saat dihirup. Kemungkinan udara juga telah tercampur dengan benda asing, misalnya debu sisa pembakaran. Oleh karena itu, kita harus peka terhadap udara di sekitar. Teman-teman, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, untuk menentukan dan mengelompokkan informasi penting dalam teks, kita menggunakan kalimat tanya, dan kita bisa menyajikannya dalam bentuk peta konsep atau peta pikiran. Coba perhatikan baik-baik ya. Teks di atas berisi penjelasan mengenai udara. Di sana dijelaskan mengenai udara bersih dan udara kotor. Maka kita buat cabangnya ya, bersih dan kotor. Setelah kita kelompokkan, kita bisa mengklasifikasikan atau mengelompokkan informasi dalam teks dengan kalimat tanya. Yang pertama, kita bisa buat pertanyaan, yaitu apa ciri-cirinya ya, apa ciri-cirinya udara bersih. Dan mengapa udara bersih itu penting. Selanjutnya kita lihat bagian yang kedua, yaitu udara kotor ya. Informasi mengenai udara kotor lebih banyak disampaikan dalam teks, maka lebih banyak pertanyaan yang bisa kita tentukan, yaitu apa aja. Yang pertama, dari mana udara kotor berasal? Dari mana ya udara kotor berasal? Apa contohnya? Yang ketiga adalah apa ciri-cirinya dari udara kotor itu ya. Terus yang terakhir adalah bagaimana dampaknya untuk kesehatan. Jangan lupa menuliskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut ya, untuk menunjukkan informasi penting yang terdapat dalam teks. Jika kalian dapat membuat peta konsep yang telah kalian baca, kalian akan lebih mudah memahami dan mengingat materi yang sedang kalian pelajari. Sekarang saatnya kalian berlatih. Coba membuat pertanyaan dan jawaban dari teks di buku tematik 5B halaman 18 nomor 1, dan membuat peta konsep atau diagram dari teks di buku tematik 5B halaman 31 nomor 1B. Untuk latihan pertama di halaman 18, kalian bisa langsung submit ya ke Google Form seperti biasanya. Namun untuk latihan yang kedua, membuat peta konsep sama ya, kalian harus memfoto juga peta konsep di Google Form yang sudah kita bagikan di e-learning ya. Jadi kalian
segera untuk mengerjakan agar tugasnya tidak bertumpuk ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai untuk tematik mapel bahasa Indonesia. Semoga ilmu yang kalian peroleh itu mendapat keberkahan dan ridho dari Allah ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.